Baik, sesudah tadi kita membuat kelas di Microsoft Teams, Bapak Ibu sudah berhasil membuat kelas di Microsoft Teams, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pembelajaran menggunakan Microsoft Teams dengan model sinkron atau asinkron. Bapak Ibu, di video sebelumnya kita sudah membuat Microsoft Teams untuk satu kelas di 12 MIPA 1, dan di dalamnya ada channel matematika dan channel pengurus kelas. Nah, yang di video kali ini kita akan membuat satu fitur pembelajaran, yaitu kita akan posting materi di dalam kelas Microsoft Teams ini sendiri. Nah, untuk posting materi kita tinggal pilih satu di salah satu channel ya. Misal Bapak Ibu guru matematika, atau kalau ini belum, saya berikan contoh buat channel kembali di bahasa Inggris. Nah, seperti ini saya klik standar saja ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini sekarang sudah ada channel baru di mana saya bisa ngajar di channel ini. Saya akan posting satu materi Bapak Ibu ya. Caranya posting adalah Bapak Ibu geser ke kanan, di bawah sini ada chat, posting materi. Kita bisa langsung tulis di sini. Atau untuk memberikan tampilan keindahan, Bapak Ibu tinggal bisa klik yang di bawah ini ada format ya. Nah, di format ini kita bisa cek atau kita bisa mulai tulis headingnya dan isinya ya. Ini saya berikan contoh misal model asinkron, artinya siswa saya belajar melalui tulisan dan melalui video yang akan saya berikan, begitu ya. Oke, saya akan buat materi mungkin dengan nama Let's Speak. Kita berikan ini judulnya, lalu kita coba cari materinya Let's Speak. Oke. Atau kata kuncinya kita ganti How to Speak English. Oke. Oh, ini untuk pelajaran agama. Oke. Nah, ini ada materi yang saya anggap materi saya gitulah ya. Jadi saya akan copy ini supaya anak murid saya bisa ikut mempelajari hal ini. Jadi saya tinggal copy saja, terus kemudian saya tinggal paste di sini ya. Kita atur keindahannya. Oke. Nah, kalau saya ingin menampilkan video di dalam satu postingan ini pun bisa ya. Jadi kita tinggal cari videonya saja, watch video, terus kemudian kita geser ke bawah, kita cari video, ada di YouTube ya. Kita boleh pilih YouTube. Oke, ini belum ditambahkan di dalam Microsoft Teams yang baru saya buat, berarti Bapak Ibu harus menambahkan dulu supaya konten YouTube-nya ada masuk ke dalam kelas ini. Lalu saya akan cari dengan kata kunci How to Speak. How to Speak. Ini banyak. Nah, oke, saya mungkin akan membaca ini. Pilih satu, How to Speak English Fast and Understand Native. Saya tinggal pilih saja seperti itu. Nah, sudah keluar seperti ini ya. Ini artinya saya sedang menulis satu materi tentang satu kompetensi dasar dengan model asinkron. Nah, ini kita bisa setting apakah semua orang bisa reply atau hanya moderator yang bisa mereply. Ini saya ingin siswa saya bisa mereply karena saya akan memberikan arahan juga bahwa siswa saya harus mereply
di postingan saya ini. Oke. Kalau sudah, saya tinggal klik ini, send. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi begini caranya posting materi di Microsoft Teams dengan model asinkron ya. Terus kemudian Bapak Ibu, misal kita ingin menambahkan buku elektronik atau e-book atau materi-materi konten-konten digital, kita tinggal posting saja di sini Bapak Ibu ya. Files, terus kemudian kita bisa upload materi yang kita sudah punya, atau kita bisa buat foldernya dulu, materi penting. Ini bisa diganti ya sesuai penamaannya. Lalu kita mulai posting di sini. Saya buat lagi foldernya speaking. Oke. Lalu kita bisa taruh semua materi tentang speaking di dalam folder ini. Atau kita bisa juga Bapak Ibu, kalau tidak punya file, kita bisa langsung menulis materinya. Misal dengan menggunakan Microsoft Word dokumen. Tadi materinya how to speak. Saya akan klik create. Oke, seperti ini. Nah, ini ada info tentang privacy option. Jadi kita bisa menentukan privacy, apakah ini boleh dibagi atau tidak, dan lain-lainnya. Oke, ini kita klik close saja. Nah, di sini kita bisa tulis materinya Bapak Ibu ya. Kita bahkan bisa input gambar, berikan komentar, dan lain-lain. Saya coba akan copy paste ini lagi. Ini iklannya nggak usah di copy ya. Oke, saya sampai sini aja. Saya akan copy. Nah, oke. Ini biar rata. Ini saya ratakan. Oke, nah seperti ini. Setiap yang kita tulis di sini, ini otomatis akan bisa dibaca oleh siswa melalui akses yang tadi ini ya. Kalau kita merasa kurang nyaman mengetik di browser online seperti ini, kita bisa saja membukanya di aplikasi desktop ya. Tapi untuk video kali ini saya tidak akan mendemokan bagaimana membuka di aplikasi desktop. Sebenarnya tinggal klik ini saja sih, otomatis akan kebuka ya, begitu Bapak Ibu. Kalau kita close, nah ini otomatis akan ada satu materi baru di sini, begitu ya Bapak Ibu. Jadi demikian, kita sudah berhasil posting materi model asinkron, terus kemudian kita sudah berhasil upload atau membuat materi di files. Sekarang bagaimana jika kita ingin model belajarnya bukan lagi asinkron, tapi model sinkron ya. Sinkron artinya guru dan siswa ketemu dalam satu webinar, ketemu langsung, tidak dengan model membaca seperti ini. Apakah bisa Bapak Ibu? Bisa. Ada dua cara di sini ya yang kita bisa gunakan. Yang pertama, kita bisa langsung klik tombol di bawah sini. Ini Bapak Ibu ya. Ini tulisannya adalah Meet Now. Kita bisa langsung klik. Klik Allow. Ini akan buka, akan buka materi ya. Videonya saya off saja. Terus kemudian kita kasih tulisan how to
speak. Ini artinya akan jadi judul materinya kita ya. Terus kemudian kalau mau dilaksanakan sekarang, Bapak Ibu tinggal klik meet now. Tapi kalau mau dilaksanakan besok atau besoknya lagi, itu artinya pertemuan yang terjadwal, itu Bapak Ibu tinggal klik schedule a meeting, lalu dilengkapi ya. How to speak. Nah, ini how to speak, ini tadi judulnya. Add required attendees, ini siapa saja yang harus hadir. Kalau Bapak Ibu hanya satu-satunya guru di sana, ini tidak diisi, tidak masalah ya. Terus tanggalnya disesuaikan. Misal mau pertemuannya tanggal 1 gitu, tinggal klik tanggal 1 ya. Jamnya disesuaikan. Kalau mau pagi jamnya jam 8, tanggal 1 jam 8, tinggal jam 8. Oke, seperti itu. Sampai jam berapa? Sampai jam 9.30 misal. Berarti durasi kelasnya adalah 1 jam 30 menit. Ya. Apakah ini berulang? Artinya jadwal ini akan terus-menerus berlangsung. Kalau iya, di repeat every weekday atau every weekly, monthly, yearly, atau seperti apa ulangannya, itu bisa kita atur. Terus kemudian kelasnya kita bisa klik di sini kelas. Nah, ini karena tadi saya hanya buat satu kelas, berarti saya hanya klik kelas. Terus kemudian saya akan pilih channelnya di channel bahasa Inggris karena saya guru bahasa Inggris. Locationnya kita kosongi ya. Terus kemudian kita bisa klik details for meeting ini. My dear students, we're going to learn about how to speak well. Please come to my class where I will track your attendance. Oke, like this. Seperti ini ya. Ini saya pertegas supaya siswa saya tahu bahwa saya akan mendownload attendance list yang otomatis di-generate oleh rapat ini. Jadi siapapun yang bergabung di kelas ini, itu akan otomatis saya bisa tahu kapan dia masuk, kapan dia keluar, berapa lama dia ada di dalam kelas How to Speak ini ya. Kalau sudah, saya tinggal klik send saja Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal klik close. Nah, ini sudah jadi. Ini ya. Jadi ini di tampilan sebagai guru. Baik, ini saya masuk sebagai siswa ya, supaya Bapak Ibu bisa mengerti tampilan di siswa akan seperti apa. Ini akun siswa. Ketika saya klik Teams, ini Teams-nya saya masih kosong, tidak ada Teams dari kelas yang tadi. Makanya saya harus minta kepada Pak Guru, Bu Guru untuk kode kelas supaya saya bisa masuk ke dalam Teams ini. Jadi saya harus kembali ke Teams yang sebagai guru di sini ya. Ini tadi. Saya akan klik Manage Team, Setting, Team Code, lalu Generate. Nah, ini yang kode kelas yang saya bagikan. Oke, saya kembali ke siswa. Lalu saya masukkan di sini. And klik Join Team. Nah, ini tampilan sebagai siswa. Ada nama kelas, general, bahasa Inggris, matematika. Ketika saya klik bahasa Inggris, nah, saya akan membaca tulisan dari Pak Guru saya tentang ini, model pembelajaran tadi. Dan saya bisa mereply, nice, sir. Klik. Nah, guru. Nah, ini di sini ada item-item, berarti
ada reply di postingan saya. Hey nice sir, kita pun bisa reply dengan berbagai macam gambar-gambar yang menarik, atau kita bisa kasih stiker ya, siswa itu senang stiker karena sini. Nah, don't forget to eat. Oke. Di siswa, nah dia akan secara otomatis mendapatkan reply dari saya. Nah, ini artinya kita bisa pembelajaran asinkron berbasis seperti forum ya, dimana ada postingan materi dan kita bisa langsung berdiskusi. Guru bisa langsung bertanya tentang satu hal dan ditanggapi di dalam forum ini sendiri. Terus kemudian yang mau saya kasih lihat Bapak Ibu tadi tentang synchronous learning, artinya ketemu webinar. Nah, di sini sudah ada postingan. Sebagai siswa, guru saya menulis, "My dear students, we are going to learn about how to speak well. Please come to my class for I will track your attendance." Oke. Saya akan klik join sebagai siswa. Kamera off, video off. Saya klik join now. Oke. Kalau seperti ini artinya kelasnya belum dibuka dan saya hanya ada satu-satunya di sini. Oke, saya akan kembali ke kelas sebagai guru. Saya tulis di sini. Nah, ini sudah bisa dimulai. Berarti saya akan klik join sebagai guru. Oke. Nah, ini artinya kita sedang menyelenggarakan pembelajaran model sinkron, langsung live webinar ya. Jadi Microsoft Teams ini adalah LMS yang hybrid, bisa langsung digunakan model pembelajaran asinkron. Kita posting materi, forum, files, juga bisa menggunakan model webinar seperti ini di model sinkron. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang seru Bapak Ibu, kita bisa langsung tracking attendance dari sini. Jadi kita bisa mengetahui dengan cara klik ini ya. Nah, di sebelah sini ini kita bisa download attendance list. Jadi kalau kita download ini, kita bisa tahu siapa saja siswa yang ada dalam webinar ini dan berapa lama dia ada dalam webinar ini ya. Oke. Kalau di sisi siswa bagaimana? Apakah ada? Coba saya ya klik sini. Oh, ternyata tidak ada. Jadi yang bisa download kehadiran adalah hanya guru ya. Ketika pembelajaran berlangsung dan siswa ingin bertanya, siswanya tinggal klik raise hand aja. Nah, seperti ini. Lalu di tampilan gurunya, nah ini ada simbol. Nah, dia raise hand, berarti artinya dia ingin bertanya sesuatu. Kalau kita tidak ingin menanggapi, kita bisa lower hand tentu saja ya. Oke. Kalau siswanya dalam pembelajaran sinkron itu tiba-tiba meninggalkan kelas karena mungkin dipikir gurunya nggak bakalan tahu ya. Karena biasa kalau siswanya jumlahnya banyak, itu agak susah memang guru untuk tracking attendance ya. Biasanya guru akan membagi forms dan menanyakan yang ikut silahkan isi form gitu atau bagaimana. Nah, kalau di sini benar-benar ini real Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa track dari kehadiran siswanya. Coba yuk kita lihat. Ini kalau di sini kan memang sudah tidak ada ya. Kalau satu kan kelihatan. Kalau 50 mungkin agak susah melihatnya. Makanya kita klik download attendance list. Sudah terdownload, kita buka. Nah, ini. Akun demo guru join jam 12.26. Siswa juga join sebelumnya, berarti duluan siswanya sebelum saya ya. Jam 12.26 juga. Tapi ternyata jam 12.27 dia pergi dan tidak kembali. Artinya ini dia hanya ada di kelas saya selama 1 jam pelajaran saja. Nah,
Ini artinya pembelajaran bisa kita track langsung dari attendance list tadi itu Bapak Ibu ya. Ini saya akhiri, dismiss. Oke, nah di video ini kita sudah bisa Bapak Ibu posting materi, kita sudah bisa files, dan kita sudah bisa juga model pembelajaran dengan menggunakan webinar di model sinkron, termasuk untuk download attendance list atau daftar kehadiran. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk kita semua.